Bab 2456, Mati 5. PVFT? PVFT? Peluru pun memelesat ke ruangan, langsung mengenai beberapa orang. Lari! Cepat lari! Dalam sekejap mata, semua orang akhirnya terkejut dan buru-buru melarikan diri. 30 detik, kalau masih ada orang di sini, bunuh mereka semua. Jamie mendengus dengan sinis, kemudian menarik pelatuknya lagi. Dor, 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 dor. Suara tembakan SMG yang keras pun bergema di seluruh kantin. Sedangkan kerumunan juga segera bubar. Semua orang dari penjara selatan, penjara timur, dan penjara utara melarikan diri dengan tergesa-gesa. Nika juga diusir dari kantin oleh sipir yang menodong kepalanya. Masih ada orang di dalam, dasar brengsek! Valentino belum keluar. Nika menggertakkan giginya sambil membelalakan matanya dan berteriak kepada sipir itu. Plak! Jamie melangkah maju dan menampar wajah Nika. Siapa yang masih ada di sana? Semua orang yang bisa lari sudah kabur sekarang, dan mereka yang masih di dalam sudah mati. Jamie mendengus dengan sinis, kemudian menatap Nika sembari berkata, Jamie, kamu licik sekali, dasar sialan. Ini pasti rencanamu, licik sekali. Kalau aku, Nika, punya kesempatan, aku pasti akan membunuhmu. Pada saat ini, Nika membelalakan matanya. Matanya sangat merah, dia terlihat sangat ganas dan menakutkan. Jamie mengerutkan kening sambil melirik Nika. Tentu saja, dia tahu siapa Nika. Setiap orang di komunitas ahli bela diri tahu namanya. Akan tetapi, yang tidak dia duga adalah Nika memiliki perasaan yang begitu dalam terhadap Valentino. Mereka baru saling kenal berapa lama. Enyahlah. Lamban sekali. Jamie mendengus dengan sinis, lalu berbalik dan berjalan masuk. Kepala sipir, masih ada orang yang hidup di sini. Salah seorang sipir penjara menunjuk ke tempat terbuka sambil berteriak pada Jamie. Di sana ada beberapa tahanan yang terluka di lantai. Kelihatannya mereka sudah sekarat. Jamie meliriknya, lalu langsung menarik pelatuk. Dor, 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 dor. Peluru kembali memelesat keluar, langsung menjatuhkan orang-orang itu ke dalam genangan darah. Kalian terus sudah membuat masalah? Kurasa kalian sudah benaran bosan hidup, kan? Jamie mendengus sinis, lalu menyimpan SMG-nya. Saat ini, kondisi kantin kembali kacau. Ada beberapa tahanan yang mati tergeletak di lantai dan darah terlihat di mana-mana, menutupi seluruh kantin. Kepala sipir, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kami langsung mengangkatnya atau mau merekamnya dulu? Salah seorang sipir penjara melihat situasi tragis di tempat kejadian sambil menanyakan maksud Jamie. Jangan bergerak, kalian semua keluar dulu, tutup seluruh kantin. Setelah itu, kamu suruh Tos masuk. Jamie menyalakan cerutunya sambil berkata dengan santai. Benar. Semua sipir di kantin pun berjalan keluar, lalu menutup seluruh kantin. Sedangkan Tos segera berjalan masuk. Urus dulu. Selesai berkata, Jamie pun berbalik, lalu berjalan keluar.
seluruh kantin ditutup oleh para sipir. Selain Jamie dan beberapa orang kepercayaannya, tidak ada yang boleh masuk. Situasi di dalam juga tidak diketahui. Saat ini, penjara selatan sedang membuat sebuah sandiwara besar. Benar, orang-orang penjara selatan saling bertarung. Sampah! Kalian semua adalah sampah! Ketika Kak Valentino memimpin kalian untuk menghajar orang lain, kalian semua sangat bersemangat. Ketika pihak lawan ada sedikit lebih banyak orang, kalian segera berlutut di lantai dan menyerah. Biar kutanya pada kalian, setelah kalian memohon ampun, apakah mereka tetap menghajar kalian? Nika, yang selama ini sangat pendiam dan tidak peduli dengan masalah di sel, kini sudah menggila. Saat ini, dia seperti singa yang mengamuk, dia menghajar dari satu sel ke sel lain. Setelah selesai menghajar satu sel, dia pergi ke sel berikutnya. Sedangkan sipir yang berdiri di depan pintu, entah karena ketakutan atau bagaimana, dia tidak berniat untuk menghentikan Nika. Saat ini, Nika terlihat sangat menakutkan. Matanya memerah, seperti hendak meneteskan darah. Pakaiannya sudah berantakan, sorot matanya terlihat sangat dingin, seperti seekor binatang buas. Tidak ada yang berani menatapnya. Bicaralah! Dasar sampah! Kalian hanya tahu mengikuti Kak Valentino dan menikmati masa senang. Apa gunanya kalian? Kalian malah melihat dia dipukuli sampai mati. Nika menggertakkan giginya sambil berteriak, kemudian menghajar semua orang di sel ini hingga ambruk lagi. Awalnya, masih ada orang yang ingin melawan Nika, tapi setelah Nika langsung membunuh seorang tahanan, tidak ada yang berani melawannya. Kalau dipukul saja tidak masalah. Kalau sampai kehilangan nyawa, itu baru kehilangan semuanya. Nika seperti tidak kenal lelah. Dia terus membuka pintu dan bergegas masuk untuk menghajar orang lain. Setelah dia menghajar orang-orang dari 20 sel itu, Nika pun bersandar di dinding, lalu perlahan berjongkok di lantai. Aku telah hidup selama 20-an tahun, tidak mau ikut campur dan hanya fokus berlatih bela diri. Aku tidak pernah berdebat dengan orang lain dan tidak peduli dengan menang atau kalah. Sifatku penyendiri dan tidak memiliki teman. Apa kamu tahu betapa sulitnya bertemu dengan satu-satunya teman yang bisa diajak bicara dan memiliki kepribadian yang sama? Tapi, hari ini dia mati di depanku. Dia dipukuli sampai mati. Ketika Nika mengatakan ini, suaranya tercekat dan air matanya langsung jatuh. Semua orang dari penjara selatan yang sedang berjongkok seketika terdiam. Ada banyak orang yang merasa sangat malu. Bagaimanapun, Valentino telah memimpin mereka dan terus memenangkan pertarungan. Akan tetapi, pada hari ini, mereka malah tidak melawan kembali dan membiarkan orang-orang itu memukuli Valentino sampai mati. Hati manusia terbuat dari daging. Kalau mau bilang mereka sama sekali tidak merasa bersalah, itu sudah pasti tidak mungkin. Namun, masalah sudah terjadi, mereka juga sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kekacauan di penjara hukuman mati pun berangsur-angsur mereda. Akan tetapi, mereka yang sudah mati tidak akan kembali lagi. Sementara itu, di tempat Jerry, sampai saat ini, Valentino masih belum meneleponku. Pada saat ini, raut wajah Jerry tampak sangat masam. Kata-kata yang dia ucapkan terdengar sangat dingin. Pria paruh baya itu mengernyit, lalu berkata, Jenderal Jerry, mungkin dia sedang menunggumu untuk menelponnya? Jerry mencibir sambil berkata, dia itu siapa? Sampai aku yang terus berusaha membujuknya. Dia adalah orang yang cerdas. Selama beberapa waktu ini, aku tidak pernah menolak permintaannya. Dia sudah paham maksudku. Dia juga paling mengerti apa yang kuinginkan. Sekarang sikapnya ini sudah mengutarakan niatnya. Makin dibicarakan, Jerry makin tidak senang. Bisa dibilang dia sudah sangat menghargai Valentino.
Namun, Valentino tidak menghargai upaya Jerry, malah mempermainkan Jerry seperti badut. Aku sungguh mengira bahwa dia adalah orang yang memegang kata-katanya. Pria paruh baya itu juga menggelengkan kepalanya tanpa daa. Ada kilatan amarah melintas di matanya. Ketika Valentino ingin menghancurkan penjara timur sebelumnya, dia telah menelpon Jerry. Meski Valentino tidak mengatakannya dengan jelas, maksud yang ingin dia ungkapkan adalah dia akan mempertimbangkan hal mengenai kerjasama dengan Jerry dengan baik. Bab 2457, dia sudah mati 6. Namun, sekarang Jerry telah melakukan semua yang dia bisa dan bahkan mengatur Valentino ke penjara tingkat tinggi. Valentino masih tidak berinisiatif untuk menghubunginya. Hal ini membuat Jerry merasa bahwa dia sedang dipermainkan oleh Valentino. Aku sudah menyuruh Jamie untuk mengeluarkannya dari penjara tingkat tinggi semalam. Dia bukan orang bodoh. Dia pasti sudah tahu kalau aku sedang memperingatkannya. Tapi aku sudah memberinya peringatan terakhir dan dia masih belum menghubungiku. Menurutmu apa yang ingin dia lakukan? Jerry menjadi makin marah, kemudian dia mengangkat ponselnya. Aku akan menghubungi Jamie sekarang, menyuruhnya terus menyiksa Valentino. Kali ini tidak masalah kalau dia mati atau tidak. Mereka bisa menyiksanya sesuka hati. Selesai berkata, Jerry segera menghubungi Jamie. Halo, Jenderal Jerry. Ketika panggilan tersambung, suara Jamie terdengar agak rendah dan tergagap. Seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan dari Jerry. Kenapa? Apa yang terjadi? Jerry mendengar nada bicara Jamie agak janggal dan langsung bertanya sambil mengernyit. Tidak ada. Jamie buru-buru menggeleng sambil berdeham. Hai Empia, jangan kira aku tidak tahu kalau ada banyak hal yang kamu sembunyikan dariku. Aku terlalu malas untuk memedulikan urusanmu. Asal tidak berlebihan, aku tidak punya waktu untuk memedulikanmu. Sekarang, dengarkan ucapanku. Segera siksa Valentino, buat hidupnya lebih buruk dari kematian. Kalau dia berani melawan, tembak saja langsung. Kamu tak perlu takut kalau dia akan membenci kita kali ini. Jerry mendengus dengan sinis, kemudian langsung memberi perintah pada Jamie. Namun, setelah Jerry selesai berbicara, Jamie yang berada di seberang telepon seketika terdiam. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sedang mendengarkanku? Kamu bisu, ya. Jerry mengerutkan keningnya, kemudian segera berkata dengan nada dingin. Tuan Jerry, Valentino, dia tidak bisa disiksa lagi. Jamie berkata perlahan dengan nada ketakutan. Kenapa? Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Jangankan menyiksanya, kalau mau membunuhnya pun, aku hanya perlu mengatakannya. Apa kamu sungguh mengira Pak Julio bisa melindunginya? Jerry tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada merendahkan. Jenderal Jerry, Valentino sudah mati? Ketika Jamie mengucapkan kata-kata ini, Jerry seketika tertegun. Setelah beberapa saat, Jerry baru bisa berpikir lagi. Sial! Apa yang kamu katakan? Valentino sudah mati. Jerry menggebrak meja, lalu bangkit sambil berteriak ke telepon. Sedangkan pria paruh baya itu juga langsung mengerutkan keningnya. Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia sudah mati. Nada bicara Jamie terdengar ketakutan, tapi dia tetap menggertakkan giginya sambil berkata, Mustahil! Jerry refleks menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak peduli seberapa marah dia pada Valentino, dia tetap mengakui bahwa Valentino memang sulit untuk dihadapi. Begitu banyak orang yang menginginkan nyawa Valentino,
tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadapnya. Namun pada saat ini, Jamie malah memberitahunya kalau Valentino sudah mati. Bagaimana mungkin? Ini sungguh sulit dipercaya. Jenderal Jerry, itu benar. Dia sudah mati. Keadaannya sangat mengenaskan. Jamie menghela napas sambil menggeleng kecil. Bagaimana dia bisa mati? Jerry menarik napas dalam-dalam sambil bertanya dengan cemberut. Hari itu Valentino menyerang penjara timur dan membunuh seseorang. Tidak disangka adik orang itu juga ada di sini. Hari ini, Valentino baru selesai makan. Saat giliran makan, mereka menerobos masuk. Valentino telah memprovokasi banyak orang selama beberapa waktu ini. Jadi ada banyak orang yang menyerangnya bersama. Jamie menceritakan situasi di tempat kejadian kepada Jerry dengan saksama. Begitu Jerry mendengar ini, dia pun duduk perlahan di kursi. Sorot matanya tampak sangat terkejut. Bagaimana Valentino bisa mati? Jerry bertanya pada dirinya sendiri. Baginya, Valentino adalah orang yang sangat berkuasa. Tidak peduli betapa sinisnya sikap Jerry, dia tidak bisa menyangkal kehebatan Valentino. Valentino tidak hanya memiliki triliun aset, tapi juga memiliki 500 ribuan prajurit. Dia sangat kaya, punya prajurit, berkuasa, dan juga pintar. Orang seperti itu, selama dia tidak melakukan hal-hal bodoh, dia akan sangat sukses selama sisa hidupnya, kan? Akan tetapi, sekarang orang yang memiliki segalanya ini baru saja dipukuli sampai mati. Makin dipikirkan, Jerry makin bingung. Setelah itu, Jerry merasa khawatir. Bicara berbeda dengan lakukan. Jerry bilang kalau dia bisa membunuh Valentino kapanpun. Akan tetapi, Valentino sangat penting bagi negara Nagon. Kalau dia mati tidak jelas, bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada Pak Julio. Jangan sentuh tempat kejadian, aku akan pergi melihatnya. Memikirkan hal ini, Jerry segera berdiri dan berjalan keluar. Baik, baik. Jamie segera mengangguk, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah Jerry meletakkan ponselnya, dia pun membawa beberapa orang dan segera pergi ke penjara hukuman mati. Valentino sudah mati. Masalah ini bukanlah masalah kecil. Dia bukanlah orang biasa. Jenderal Jerry, Anda terlalu gugup. Pria paruh baya itu melihat bulir keringat di dahi Jerry, kemudian tidak tahan untuk mengatakan sesuatu. Kamu tahu apa? Dia bukan orang biasa. Tahukah kamu betapa berharganya pria berbakat seperti itu? Berdasarkan tindakan Pak Julio selama ini, aku sudah mengerti. Apa kamu masih ingat dengan masalah waktu itu di wilayah barat? Pak Julio jelas bukan demi aturan apapun. Dia melakukan itu demi Valentino. Demi satu orang, dia menggunakan jet tempur, tank tempur, dan 700.000 tentara. Coba kamu pikir, apa itu? Ketika Jerry mengucapkan kata-kata ini, pria paruh baya itu langsung terdiam. Kalau apa yang dikatakan Jerry benar, maka konsekuensi dari kejadian ini tak bisa dibayangkan. Ingat, masalah ini tidak boleh terungkap. Jangan sampai tersebar. Kalau tidak, negara kita akan kacau. Pak Julio dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkan kita hidup dengan tenang. Jerry menyeka keringat dari dahinya sambil memperingatkan dengan nada serius. Jenderal Jerry, aku mengerti. Pria paruh baya itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia pun segera mengangguk dan mengiyakan. Di penjara hukuman mati. Saat ini, sebagian besar sipir sedang berkumpul di sekitar kantin. Termasuk Jamie dan beberapa kepala penjaga. Mereka juga sedang menunggu di luar kantin. Batas polisi telah dipasang di sekitar kantin dan tidak ada yang bisa masuk seenaknya. Biar ku beritahu kalian, Tuan Jerry akan datang nanti.
Kalau sampai terjadi kesalahan, kalian semua akan mati. Jamie mengisap cerutunya, raut wajahnya tampak penuh ancaman. Baik. Baik. Kepala sipir, kami sudah mengerti. Toast dan yang lainnya langsung mengangguk, menjawab dengan takut. Tak lama kemudian, 6 mobil dengan plat nomor khusus dengan cepat melaju ke penjara hukuman mati. Jamie segera membawa orang ke depan, kemudian menyapa mereka dengan sopan. Bab 2458, sulit dipercaya 7. Bam? Sebelum mobilnya berhenti, Jerry sudah membuka pintu dan turun dari mobil. Puluhan orang di belakang Jerry segera mengikuti. Jenderal Jerry. Jamie segera memberi hormat dan menyapanya. Ekspresi dan nada bicaranya sangat sopan. Sedangkan Jerry hanya mengernyit sambil menatap Jamie, lalu melirik Toast dan yang lainnya. Berapa banyak orang yang tahu tentang hal ini? Ketika Jerry menanyakan hal ini, nadanya terdengar sangat serius. Tidak banyak orang, hanya para sipir. Setelah aku sampai di sini, aku langsung menutup tempat kejadian. Jamie tidak berani menunda-nunda dan segera menjawab. Jerry pun melirik Jamie, kemudian membawa orang-orangnya masuk kantin. Kemarilah, yang lain tetap di luar. Mendengar apa yang dikatakan Jerry, Jamie segera mengikutinya. Sedangkan Toast dan yang lainnya, mereka tidak berhak masuk. Di pihak Jerry, dia hanya membawa beberapa orang kepercayaan, sementara yang lainnya tetap di luar. Shh. Ketika mereka baru masuk kantin, orang-orang di belakang Jerry seketika terkesiap. Adegan di tempat kejadian benaran kacau dan tak bisa digambarkan. Kondisinya sangat kacau dan penuh dengan genangan darah. Selain itu, ada belasan mayat yang tergeletak di lantai. Kelihatannya sangat mengenaskan. Jerry yang sudah sering berperang tentu saja tidak punya reaksi apapun. Akan tetapi, beberapa orang di belakangnya refleks membuang muka dan tidak berani melihat lagi. Di mana? Jerry langsung menoleh ke arah Jamie. Jamie pun memimpin jalan, membawa Jerry dan yang lainnya ke tempat di mana Valentino berkelahi dengan orang lain sebelumnya. Di tempat itu, ada 6 tahanan yang tergeletak di lantai. Semuanya mati karena tertembak. Selain itu, ada sehelai kain putih yang menutupi satu mayat. Mereka ditembak mati? Jerry mengembuskan napas, lalu bertanya sambil menunjuk 6 mayat di lantai. Jenderal Jerry, saat aku tiba bersama anak buahku, kondisinya sangat kacau dan sama sekali tidak bisa dikendalikan. Saat itu, aku hanya bisa menyuruh anak buahku menembak untuk membuat mereka takut. Tapi orang-orang ini malah ingin menyerang sipir penjara, jadi mereka ditembak. Jamie tampak ketakutan dan segera menjelaskan dengan suara kecil. Jerry pun mengernyit, lalu melambaikan tangannya sambil berkata, Angkat kainnya. Baik. Jamie berhenti sejenak, lalu melangkah maju dengan pelan dan mengangkat kain putih itu. Shh. Pada saat kain putih itu diangkat, orang-orang langsung tersentak. Bahkan Jerry yang sudah melihat banyak hal pun refleks membelalakan matanya pada saat ini. Ekspresi wajahnya pun berubah. Itu karena kondisi mayat ini sangat mengenaskan. Apa yang dimaksud dengan tak berbentuk? Mayat di depannya sudah tak berbentuk. Kepalanya sudah menghilang dan dipukuli hingga menjadi gumpalan daging. Sekujur tubuhnya, pakaiannya sudah koyak dan ada banyak luka yang terpampang. Orang ini pasti dipukuli sampai mati. Sungguh mengenaskan. Sangat menyedihkan. Pemandangan ini sangat sadis. Dia adalah Valentino. Jerry membelalakan matanya sambil bertanya pada Jimmy. Tuan Jerry, dia adalah Valentino.
Jamie mengangguk sambil menundukkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa memastikannya? Jerry langsung maju selangkah sambil bertanya dengan nada curiga. Pakaian dan nomor di tubuhnya. Selain itu, sipir penjara kami juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa dia dipukuli hidup-hidup seperti ini. Jamie berhenti sesaat, lalu menjelaskan dengan pelan. Jerry membelalakan matanya sambil melihat mayat itu lagi. Dia pernah bertemu Valentino 2 kali. Berdasarkan kesannya terhadap Valentino, bentuk tubuh dan sosok Valentino memang seperti mayat di depannya ini. Namun, Jerry masih tidak percaya. Beberapa hari yang lalu, Valentino masih bersikap sangat sombong di depannya. Bahkan 3 hari yang lalu, Valentino masih begitu percaya diri ketika menelponnya. Saat ini, dia malah tergeletak di lantai dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Orang yang sehebat itu tewas begitu saja dan bahkan tidak memiliki mayat yang utuh. Jerry sulit mempercayainya. Coba periksa mayatnya. Jerry mundur selangkah, lalu berkata pada seorang pria parubaya berkacamata yang berdiri di belakangnya. Baik, Jenderal Jerry. Pria paruh baya itu membetulkan kacamatanya, lalu mengenakan sepasang sarung tangan putih dan mulai memeriksa mayat itu. Ada banyak memar di sekujur tubuh, seharusnya disebabkan oleh benda tumpul. Dilihat dari bentuknya ini, seharusnya adalah bangku di sini. Pria paruh-baya itu melihat penampakan mayat itu dulu, kemudian dia mengangguk sambil berkata, Lanjutkan. Jerry mengerutkan keningnya sambil melambaikan tangannya. Pria paruh-baya itu terus memeriksa mayat itu. Setelah melihat keluar, dia mulai memeriksa barang-barang di mayat itu. Kartu ATM. Pria paruh-baya itu tercengang. Dia tidak menyangka tahanan di sini masih bisa membawa kartu ATM. Jerry juga tertegun. Tentu saja orang lain tidak berhak, tapi Valentino pasti memiliki hak istimewa untuk ini. Jenderal Jerry, aku jadi ingat. Ketika aku membawanya ke sini saat itu, dia memiliki 2 kartu ATM seperti itu di antara barang-barang yang dia bawa. Salah seorang pria kekar segera melangkah ke depan, lalu melaporkan hal ini dengan sopan kepada Jerry. Apa kamu yakin? Jerry menggertakkan giginya, lalu bertanya sambil menatap pria kekar itu. Ya, aku yakin. Hari itu saat di pintu masuk, Valentino juga memukul seseorang. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Pria kekar itu mengangguk dengan serius. Sial! Jerry langsung diam-diam mengumpat, sepertinya mayat ini sungguh adalah Valentino. Sebelumnya, dia tidak mau menerima hal ini. Sedangkan pada saat ini, begitu buktinya dikeluarkan satu persatu, dia mau tak mau harus mempercayainya. Simpan kartu ATM-nya. Nanti kita coba cari cara untuk memeriksa siapa pemiliknya. Jerry menggertakkan giginya sambil memerintahkan kerumunan orang itu. Baik. Pria paruh-baya berkacamata itu segera mengeluarkan kantong plastik transparan dan menyimpan kartu ATM itu. Pria paruh-baya itu kembali memeriksa mayat itu, tapi tidak ada hal lain lagi. Selama pria paruh-baya itu memeriksa, Jerry hanya diam sambil menatap mayat Valentino dengan tatapan kosong. Saat ini, benaknya sangat kacau. Valentino sudah mati. Kesayangan Julio baru mati di tangan Jerry. Kalau Julio tahu tentang hal ini, apa yang akan mereka lakukan? Bahkan orang sehebat Jerry saja tidak berani membayangkan konsekuensinya saat ini. Sebab, negara Nagon yang sekarang bukan lagi negara Nagon puluhan tahun yang lalu. Setelah mengalami perkembangan selama beberapa dekade, ekonomi, budaya dan kekuatan militer negara Nagon telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Walau negara Nagon tidak bisa dibilang yang terhebat di dunia,
mereka tetap termasuk negara maju dan besar. Kalau negara Nagon mengerahkan seluruh tenaganya, siapa yang bisa menghentikannya dengan mudah? Walau tempat Jerry berasal ingin menghentikan negara Nagon, mereka juga harus berkorban banyak, kan? Tuan Jerry, aku telah mengambil sedikit sampel darahnya. Kalau bisa membandingkannya dengan DNA Valentino, maka kita bisa memastikannya. Pria paruh baya itu perlahan bangkit sambil berkata pada Jerry. Jerry langsung tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Dari mana dia bisa mendapatkan informasi DNA Valentino? Tidak perlu lagi. Lupakan saja. Jerry melambaikan tangannya sambil mengembuskan napasnya. Bab 2459, memblokir informasi 8. Jamie, kemarilah. Jerry menoleh ke arah Jamie. Jantung Jamie berdebar. Dia tahu kalau Jerry tidak akan melepaskannya. Jadi, Jamie juga sudah menyiapkan mentalnya. Bagaimana dengan orang-orang yang telah membunuh Valentino? Aku ingin tahu tentang mereka. Tanya Jerry sambil berusaha menekan amarahnya. Jamie menunjuk beberapa mayat di tanah dan menjawab. Mereka juga sudah mati. Ini mereka? Fuh! Jerry mengembuskan napas, lalu berkata, berdiri di depanku. Baik. Jamie langsung melangkah maju. Plak! Begitu Jamie berdiri di depan Jerry, dia ditampar oleh Jerry sehingga dia terdorong mundur beberapa langkah. Kemari, kata Jerry lagi. Baik. Jamie sama sekali tidak berani menolak. Dia sekali lagi melangkah maju. Plak! 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 Jerry menampar Jamie 3 kali berturut-turut. Hal itu menyebabkan wajah Jamie membengkak. Darah juga mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dasar bajingan! Kamu harus memberiku penjelasan. Aku sudah mengatakannya berulang kali, dia tidak boleh mati. Kamu boleh menyiksanya sampai sekarat, tapi dia tidak boleh mati. Saat itu kamu berjanji dengan sangat percaya diri. Sekarang ini hasil yang kamu berikan padaku? Hah? Jerry melangkah maju, kemudian meraih kerat Jamie dengan satu tangan dan menamparnya beberapa kali lagi dengan marah. Saat ini, rasa sesak di hati Jerry bagaikan api yang menyala. Berikutnya, apa yang akan Jerry hadapi? Dia akan dihukum oleh petinggi dan ditekan dari Julio. Jerry tidak berani membayangkan hasil apa yang akan dia dapatkan. Jadi, sekarang dia melampiaskan semua amarahnya pada Jamie. Tuan Jerry, ini karena kelalaian saya. Saat Valentino datang, aku tidak menyangka dia akan membentuk bermusuhan dengan orang-orang dari penjara timur. Ketika Jamie mengatakan itu, Jerry tercengang. Karena sebenarnya Jerry juga bertanggung jawab atas masalah itu. Ketika Valentino menyerang penjara timur, itu disetujui oleh Jerry sendiri. Jika bukan karena itu, Valentino tidak akan bermusuhan dengan penjara timur, kan? Lalu, kejadian hari ini juga tidak akan terjadi. Jadi, jika masalah ini tersebar, Jerry juga akan terseret. Fuh! Jerry menghela napas panjang, lalu melirik Jamie dengan sinis. Emosi di hatinya makin besar. Bereskan tempat kejadian, lalu datang ke kantor untuk menemuiku. Kalau bahkan sedikit saja berita ini keluar, aku akan menembakmu. Jerry melihat mayat di lantai lekat-lekat, lalu berbalik dan berjalan keluar. Baik. Baik. Jamie mengangguk dengan cepat. Kemudian, dia sendiri mulai membereskan tempat kejadian. Setelah Jamie selesai membersihkan kafetaria, dia kembali ke kantornya.
Jerry sudah ada di dalam kantor dan menunggu lama. Asbak di atas meja baru saja dibersihkan ketika Jamie pergi. Sekarang, setengah lebih asbak terisi lagi dan seluruh ruangan dipenuhi asap. Aku tidak ingin banyak beromong kosong denganmu. Aku juga tidak perlu kamu menjelaskan masalah itu padaku. Aku yang menyetujui Valentino pergi menyerang penjara timur, jadi aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Yang ingin kukatakan adalah informasi ini tidak boleh tersebar. Kalau informasi tentang Valentino terbunuh keluar, aku akan membunuhmu. Kata Jerry dengan sinis dan tegas sambil menatap Jamie. Baik, baik. Aku mengerti. Jamie terus mengangguk. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Untuk sementara waktu, aku akan melepaskanmu. Kamu masih bertanggung jawab atas penjara hukuman mati ini. Setelah mendengar ucapan Jerry, Jamie menghela napas panjang di dalam hati. Hal yang selama ini dia khawatirkan akhirnya berakhir. Dari sorot mata Jerry, dia terlihat kesal. Dia benar-benar ingin menendang Jamie dari posisi ini sekarang juga. Namun, jika orang lain yang menangani informasi tentang Valentino, orang itu mungkin tidak bisa menjaga mulutnya. Jamie telah bersama Jerry selama bertahun-tahun. Seharusnya Jamie paham tentang prioritasnya. Tapi aku akan memberitahumu kabar buruk dulu. Kalau masalah Valentino ini tidak tersebar, kamu boleh lanjut duduk di sini dengan tenang. Tapi, kalau tersebar sedikit pun saja, posisimu akan diambil oleh orang lain dan kamu juga akan mati. Setelah Jerry selesai berbicara, dia berdiri sambil mendengus. Kemudian, dia langsung berjalan keluar. Ya, Jenderal Jerry, aku mengerti. Jamie membungkuk dan siap untuk mengantar Jerry pergi. Jerry serta yang lainnya datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap, mereka sudah meninggalkan tempat ini. Fuh! Jamie memandang kendaraan Jerry dan yang lainnya pergi, lalu akhirnya dia mengembuskan napas panjang. Jantung Jamie yang dari tadi terasa tegang menjadi tenang. Toast mendatangi Jamie, lalu memanggil dengan hormat. Tuan Jamie. Jamie menoleh. Dia menatap sekelompok orang kepercayaan di belakangnya sambil berkata, Tuan Jerry bilang masalah kematian Valentino tidak boleh tersebar. Kalau sedikit saja informasi itu tersebar, aku akan mati. Kamu dan kalian semua juga akan mati. Baik. Tentu saja Toast dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka pun buru-buru menganggukkan kepala mereka. Toast, ambil daftar nama penjara selatanmu. Aku tidak ingat namanya, hanya tahu kampungnya. Orang yang tadi kutampar yang mengatakannya. Aku rasa dia mungkin punya niat buruk. Jelas Jamie. Setelah itu, Toast bersama yang lainnya segera pergi. Gawat. Kali ini benar-benar gawat. Di perjalanan pulang, Jerry terus menyeka keringatnya dengan tisu. Selain itu, pria paruh baya yang awalnya tidak peduli itu juga sudah menyadari keseriusan masalah itu. Bagaimana dia bisa mati? Bagaimana dia bisa mati? Jerry membuang tisu yang dia gunakan untuk menyeka keringat, lalu menggertakkan gigi sembari berkata, Awalnya, aku mengira dengan menahan Valentino, aku akan dapat membuat pencapaian besar dan pasti akan dipuji oleh para petinggi. Sekarang, sulit untuk mengatakan apakah para petinggi akan membunuhku atau tidak. Jadi, untuk sementara, kita hanya bisa menyembunyikannya. Pria paruh baya itu mengernyit dan bertanya dengan terkejut. Jenderal Jerry, apa kamu juga ingin menyembunyikannya dari para petinggi? Jerry mengangguk sambil berkata dengan gugup. Tentu saja. Aku akan menyembunyikannya selama mungkin. Beri aku waktu untuk memikirkan rencana.
Pria paruh baya itu pun tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung mengangguk sambil menjawab, "Baik." Waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, karena informasi tentang kematian Valentino sangat dirahasiakan, jadi di luar tenang-tenang saja. Namun, di penjara hukuman mati sangat tidak tenang. Kalangan ahli bela diri mungkin telah menerima sesuatu, jadi mereka bersiap-siap untuk menjemput ahli bela diri mereka. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Jamie menolak. Jamie juga berkata akhir-akhir ini para petinggi sering mengirim orang. Kalau sekelompok orang tiba-tiba menghilang, akan sulit bagi Jamie untuk menjelaskannya. Mereka pun tidak punya pilihan selain menunggu. Hal itu menyebabkan orang-orang dari kalangan ahli bela diri sama sekali tidak bisa keluar. Para ahli bela diri yang dipenjara hukuman mati tidak dapat menghubungi sekte mereka sama sekali. Sampai sekarang, ahli bela diri muda yang telah dibunuh Valentino juga belum diketahui oleh sekte mereka. Sore ini, Nika dipanggil. Kemudian dia dijemput secara diam-diam.